Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat malam, Pak Robert. Sebenarnya saya tidak asing dengan Pondok Indah, tapi tadi dikatakan Pak siapa ini tadi Pak Jarwo admin saya, ini, Pak. Pak Jarwo ya harus mencari keterangan tentang saya. Mungkin ini sekarang-sekarang ini ya, karena beberapa kali 10 tahun yang lalu atau lebih itu cukup rutin diminta untuk mengisi semacam pembinaan-pembinaan begitu. Masa Pak Albert, ya masih ada Pak Charles segala macam waktu itu, Bu Riani begitu ya. Jadi saya masih merasakan suasana GKI Pondok Indah, walaupun sudah cukup lama tidak melayani di sana. Jadi senang bisa berjumpa lagi dengan Bapak Ibu sekalian. Mungkin masih ada yang ingat. Kalau lupa juga tidak masalah. Memang Oke, setelah Mas. memberikan sesuatu ya harus dilupakan, jangan sampai diingat-ingat terus. Kedua yang saya senang adalah topik ya lewat Saudara Seva saya mendapat informasi kurang lebih latar belakang mengapa topik seperti ini diangkat. Nah, tentu saja di antara kita itu macam-macam, ada yang pernah mendengar istilah inerrancy, infallibility, bahasa Indonesianya memang seringkali ya disebut ketidakbersalahan Alkitab itu. Mungkin juga ada yang sama sekali belum pernah mendengar istilah seperti ini. Saya maklum karena memang di gereja kita di GKI topik seperti ini hampir tidak pernah dibahas ya. Nah, itu juga menunjukkan posisi GKI dalam persoalan yang nanti akan saya jelaskan apa itu dan mengapa ketidakbersalahan Alkitab itu dimunculkan. Istilah atau pemahaman seperti itu digunakan. Mengapa seperti itu? Nah, GKI berada di posisi yang rupanya tidak merepotkan atau tidak mengurusi banyak soal yang seperti ini gitu ya. Nah, tapi karena saya ini dosen perjanjian, saya menyebutnya perjanjian pertama, Seva nanti bisa turut menjelaskan kalau masih ingat gitu. Tapi saya akan menyinggung soal itu juga mengapa istilah ini saya pakai di dalam presentasi. Ya dosen yang memang menggeluti persoalan Alkitab. Jadi tentu karena itu penjelasan saya ya sangat erat hubungannya dengan Alkitab, dengan yang nanti saya tunjukkan latar belakang segala macam pergumulan tentang Alkitab itu. Nah, semoga dengan begitu setidaknya menambah kekayaan informasi Bapak Ibu sekalian. Namun yang paling penting tadi di dalam doa Pak Gunawan kan kita itu makin mantap di dalam beriman. Nah, bagaimanapun selain dosen, selain akademisi, saya juga masih pendeta. Jadi nanti kena ada yang bertanya, kalau setelah tahu semua itu, apakah Bapak masih pendeta atau masih berpikir diri Bapak pendeta dan seterusnya gitu. Ada loh pertanyaan seperti itu. Nah, saya jawab di depan iya gitu. Nah, nanti boleh ditanyakan kok bisa gitu ya seorang yang tahu soal-soal seperti itu masih berpegang pada kebenaran Alkitab, bahwa Alkitab itu firman Tuhan sesuai dengan mukadimah tata gereja GKI ya. Dan itu juga disebutkan pada waktu penabisan berita, percaya bahwa Alkitab itu firman Tuhan, Alkitab perjanjian lama, perjanjian baru, dan seterusnya. Jadi jangan khawatir bahwa saya masih begitu, sekalipun saya akan menjelaskan hal-hal yang mungkin membuat Bapak Ibu ragu apakah saya betul percaya. Ya, ini untuk teaser saja ya. Apa yang mau dijelaskan? Ya nanti dulu, wong belum kan gitu ya. Jadi sekarang saya baru mau mulai dan saya pakai ini saja, pakai presentasi PowerPoint. Saudara Seva sudah saya beri PDF versionnya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu mau minta keterangan yang nanti sebentar saya presentasikan, boleh.
Ya, jadi tidak khawatir ketinggalan dan seterusnya. Nah, istilah dan mengapa. Inerensi itu ya dalam bahasa Indonesia ketidakbersamaan kita. Mungkin langsung sebagian orang mengkerutkan dari emang ada apa gitu. Nah, ini tidak lain karena ada sebuah peristiwa bukan di Indonesia, tapi di Amerika Serikat terutama ya, tapi kemudian kemana-mana sih. Di awal abad ke-20, ketika orang-orang Kristen di sana, tidak semua, itu menggelisahkan hasil-hasil penelitian sejarah terhadap Alkitab. Yang kalau di Eropa sudah dimulai abad ke-17, jadi mulai tahun 16 sekian. Nah, tidak bisa dilepaskan dari reformasi ya Protestan, dan tidak bisa dilepaskan juga dari pencerahan ya yang mendorong lahirnya ilmu pengetahuan modern ya, memakai rasio, memakai penelitian yang objektif dan seterusnya. Jadi di abad 17 itu sudah mulai ada upaya untuk meneliti dulu itu seperti apa di zaman Alkitab. Nah, zaman yang mana? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu memunculkan sikap yang disebut dengan kritis. Ya, sikap kritis atau studi kritis terhadap Alkitab. Nah, ini penjelasan seperti ini biasanya kami dosen-dosen di sekolah-sekolah teologi termasuk di Jakarta, Jogja, Salatiga perlu menjelaskan kepada para mahasiswa yang baru masuk. Oleh karena kebanyakan kita itu termasuk para mahasiswa yang baru masuk studi teologi tidak mengenal persoalan-persoalan seperti ini. Yang dikenal adalah baca Alkitab, bilang apa, diterima. Jadi tidak bicara soal dulu itu seperti apa. Nah, sekali lagi karena Eropa itu sangat bersemangat para ahlinya dalam meneliti sejarah atau latar belakang sejarah Alkitab, maka ada reaksi karena dianggap bahwa penelitian-penelitian sejarah ini itu ternyata mengobrak-abrik Alkitab, dianggap menurunkan kehormatan Alkitab, dianggap membawa orang pada krisis iman, tidak lagi percaya pada Alkitab. Mengapa begitu? Nah, ini misalnya dalam soal peristiwa-peristiwa yang dituliskan dalam Alkitab, karena yang diteliti itu adalah dulu apakah yang terjadi, latar belakang sejarah, maka tidak semuanya bisa dibuktikan kesejarahannya. Peristiwa-peristiwa yang diceritakan itu tidak bisa dibuktikan ya. Jadi bukan pertama-tama zaman dulu itu orang sudah tidak percaya dulu, bukan. Itu kalau ada yang seperti itu kan sekarang-sekarang karena sekularisasi segala macam. Ilmu pengetahuan sudah maju. Nah, kalau dulu masih penasaran, misalnya benar enggak ya ada ular bisa berbicara seperti di kisah Kejadian 3 itu, ya. Benar enggak ya ada ikan besar yang bisa menelan manusia dan manusianya enggak mati-mati 3 hari 3 malam seperti dalam kisah Yunus, ya. Nah, hal-hal seperti ini diteliti dan akhirnya ditemukan tidak terbukti secara historis atau secara sejarah. Nah, nanti saya jelaskan, atau kalau lupa boleh ditanyakan, terus gimana dong penerimaan kalau itu terjadi? Nanti kayaknya akan saya singgung ya. Tapi reaksi terhadap temuan-temuan seperti ini membuahkan istilah inerensi, yang berarti menolak penelitian sejarah yang dianggap
mengobrak-abrik atau menganggap bahwa Alkitab itu tidak bisa terbukti secara historis. Ada hal lain lagi, misalnya di dalam Alkitab itu, kalau kita baca, ini semua nanti bisa dibaca sendiri. Misalnya tentang sensus yang dilakukan oleh Daud. Ya, Daud itu melakukan sensus yang nanti dipersalahkan, dianggap sebagai sebuah kesalahan, lalu dihukum oleh Tuhan dan seterusnya. Tapi ada dua kitab yang berbeda menceritakan peristiwa ini dengan cara atau informasi yang berbeda. Di 2 Samuel 24 ayat 1 dikatakan Tuhan yang membuat Daud itu melakukan sensus. Ya, karena kecewa lalu membuat Daud itu melakukan kesalahan. Sedangkan di 1 Tawarikh 21 ayat 1 dikatakan setan atau iblis ya, karena bahasa iblisnya sama itu, Satana, itu yang melakukan bujukan tadi, yang membuat Daud itu melakukan sensus. Nah, ketemu yang kayak begini kan orang bisa bertanya, loh ini yang betul yang mana? Nah, kalau orangnya ngeyel, itu dalam bahasa Jogja ngeyel, mengatakan, ya ini habis dibujuk Tuhan, dibujuk iblis misalnya saja. Dan kayaknya masalah selesai. Tapi kan ya tidak sesederhana itu. Lain, contoh, misalnya itu bapaknya Yusuf itu kan bapaknya Yesus ya. Itu siapa sebetulnya namanya? Di Matius disebutkan namanya Yakub, bapaknya Yusuf itu. Loh, di Lukas disebut namanya Eli. Nah, ya, kalau orang mau ngeyel ya dikatakan ya Eli Yakub atau Yakub Eli gitu misalnya saja. Orangnya sama, namanya beda ya kan, nggak sesederhana itu gitu. Terus contoh lagi ketika ini di Matius disebut namanya Yairus yang anaknya itu sakit terus menemui Yesus untuk minta tolong. Nah, kalau di Matius anaknya itu sudah mati. Sedangkan di Markus dikatakan anaknya itu hampir mati, belum sampai mati. Jadi ketika dia bapaknya itu menemui Yesus, yang satu ngomong anaknya sudah mati atau baru saja mati, yang Markus ngomong belum mati gitu. Nah, kayak gini kan juga jadi masalah. Nah, kemudian cerita Yudas ini contoh. Ada banyak ya sebenarnya, ini saya ambil contoh-contoh saja. Ketika Yudas menemui Yesus, kalau di Matius, ini versi yang sangat terkenal, Yudasnya itu mencium Yesus sebagai tanda untuk kasih tahu kepada prajurit yang datang untuk menangkap Yesus itu, ya rombongannya Yudas, ini loh Yesusnya gitu kan, dia muridnya yang berkhianat. Tapi kalau di Injil Yohanes nggak disebutkan Yudasnya itu mencium Yesus gitu ya, jadi langsung saja orang-orang itu yang berserta Yudas sudah kayaknya tahu ini Yesus, jadi langsung main tabrak saja gitu. Nah, juga ada persoalan di Alkitab itu yang disebut dengan persoalan teks ya. Nah, ini yang menarik tentang umur Saul ketika menjadi raja. Ya, kalau di teks kita Lembaga Kitab Indonesia TBLAI itu diselimutkan kalau bahasa Jawa, jadi agak dialihkan supaya orang tidak bertanya, disebutkan Saul berumur sekian tahun ketika dia menjadi raja dan dia memerintah selama 2 tahun. Nah, kalau di teks Ibraninya nggak jelas, nggak ada kata berapa tahun di situ. Jadi beberapa terjemahan ngasih titik-titik. Ya, Saul titik-titik ketika menjadi raja gitu. Nah, ini persoalan teks. Kalau kita bertanya, loh, kayak begitu kok dibiarkan saja ya gimana? Zaman dulu itu penulis Alkitab nggak berani ngutak-ngatik. Kalau memang dia tidak bisa membaca, ya disalinnya sesuai dengan yang dia dapati. Ya dikasih titik-titik atau ya dia tidak berani ngapa-ngapain, biarin saja.
sehingga akhirnya jadi nggak jelas. Nah, kadang-kadang kalau di kitab Ibrani itu ada yang disebut sistem ketib kere. Nah, ketib kere itu ada yang tertulis, ada yang seharusnya atau dibacanya seperti apa. Biasanya di bagian sebelah kiri, ya di sisi kiri, itulah yang seharusnya dibaca gini loh, gitu ya. Kalau bahasa Indonesia kan kadang-kadang di sebuah tulisan juga gitu. Baca titik dua gitu kan gitu. Nah, itu mirip-mirip seperti itu. Nah, ini kasus lain. Tapi kayak ini tadi umur Saul berapa menjadi tidak jelas. Ini menjadi sebuah persoalan teks ya. Nah, terhadap persoalan-persoalan seperti itu, mereka yang mengklaim ketidakbersalahan Alkitab menolak penjelasan historis. Apa itu penjelasan historis? Misalnya untuk menjelaskan yang kayak tadi, oh lah memang penulisnya berbeda. Penulis Markus, penulis Matius, Lukas, Yohanes, itu kan berbeda. Ya, makanya kita mengenal ada 3 Injil ditambah, tiga Injil sinoptis ditambah 1 Injil Yohanes yang dianggap memang punya cara berbeda dari 3 Injil yang lain. Setidaknya kalau kita membaca Injil-Injil itu kita selalu menyebutkan menurut Injil, menurut Injil Matius, menurut Injil Markus dan seterusnya. Nah, itu itu memperlihatkan kesadaran bahwa tiap-tiap Injil itu penulisnya berbeda. Nah, kalau tadi ada persoalan, loh kok berbeda informasinya? Nah, karena memang penulisnya berbeda, gitu. Juga ada penjelasan historis misalnya, loh sumber yang dipakai oleh penulis itu berbeda. Kok sumber? Misalnya di Injil Lukas, di awal itu kan Lukasnya ngomong tuh, saya bacain ya. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku itu penulis Lukas, menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Jadi, Lukas ini punya sumber-sumber informasi, punya data kalau pakai bahasa sekarang, mengenai peristiwa-peristiwa yang kemudian dia susun sedemikian rupa menjadi Injil yang kita baca sekarang. Nah, dalam penelitian sejarah, kita itu para ahli itu mencari sumber yang dimaksud ini mana, ada berapa, dan seterusnya. Lalu kadang-kadang tidak ditemukan bendanya, tapi diduga ya ada satu sumber tertentu yang dipakai oleh ketiga Injil, Matius, Markus, Lukas. Tapi ada juga, Lukas ini nggak hanya pakai sumber yang disebut dengan sumber Q atau Kel. Dia juga kadang pakai yang lebih tua, ya itu Markus ya usianya diduga lebih tua. Atau dia pakai sumber yang lain lagi, yaitu sumbernya dia sendiri gitu. Nah ini semua adalah penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para ahli untuk menjawab mengapa terjadi perbedaan-perbedaan informasi tadi gitu. Kadang-kadang kalau saya mengajak berpikir para mahasiswa itu pakai contoh yang bisa jadi mengagetkan. Misalnya sebenarnya Yesus itu
Ya, Pak, bisa di-mute. Sebenarnya Sudah, Pak David. Yesus itu dilahirkan di mana? Di sebuah kandang atau di rumah? Oh, kaget. Loh, kok bisa? Kenapa itu ditanyakan? Yuk kita lihat di mana Yesus itu diceritakan kelahirannya. Di 2 Injil saja ya. Di Injil Matius dan di Injil Lukas. Nah, kalau Matius kita teliti menceritakan kelahiran Yesus itu di sebuah rumah lah, katakanlah begitu. Nggak ada kandang-kandangnya gitu. Ya. Sedangkan Lukas itu di sebuah kandang hewan yang lalu jadi terkenal. Nanti kalau di Matius yang datang menemui Yesus pada waktu dia baru dilahirkan adalah para Majus. Kalau di Lukas, yang datang itu para gembala dari padang. Nah, penjelasannya masing-masing itu punya tujuan. Ya, Matius punya tujuan, Lukas punya tujuan dalam menuliskan kelahiran Yesus yang tentu saja berhubungan dengan peristiwa-peristiwa kehidupan Yesus selanjutnya. Yang keseluruhannya lalu membentuk sebuah pemahaman tentang siapa Yesus. Seperti yang dikatakan oleh penulis Lukas tadi, aku menghimpun, mempelajari semuanya, tak susun secara teratur, untuk saya sajikan kepadamu Theophilus. Theophilus itu kayak pejabat gitu loh ya, kira-kira seperti itu. Jadi ini yang kita jelaskan kalau ada persoalan seperti tadi. Di samping kalau kayak persoalan Yunus makan ikan, dimakan ikan segala macam, ya penjelasannya itu kan sebuah bentuk sastra. Bentuk sastra kan ada legenda, ada yang disebut mitos, segala macam. No, orang kalau dengar mitos langsung bilang, "Oh, berarti nggak percaya ya kalau itu benar." Loh, mitos itu punya kebenarannya sendiri. Kan kita di masyarakat juga bisa mengenal asal-muasal Banyuwangi. Kenapa kok disebut Banyu? Banyu itu air wangi, wangi. Ada apa? Ada ceritanya gitu. Kemarin ada si Farel tuh nyanyi, jadi saya ingat Banyuwangi. Terus ada dia mau nyanyi Joko Tingkir, enggak boleh kan gitu ya. Nah, kan di rakyat itu ada cerita-cerita legenda, mitos segala macam, itu hidup dan itu betul-betul singgah di hati rakyat. Sampai sekarang masih dipakai. Maksudnya tentu ada, yaitu untuk mengajar dan seterusnya. Nah, kalau bentuknya seperti itu, ya jangan dicek ikannya itu yang kayak apa gitu. Ya. Ikan apa yang bisa seperti itu? Apalagi terus dibuat eksperimen. Siapa disuruh masuk, Seva suruh masuk ikan itu, dilihat 3 hari 3 malam dia masih hidup enggak? Keluar sudah jadi bangkai ternyata misalnya saja enggak utuh lagi dan seterusnya. Kan ya enggak kayak gitu. Juga penjelasan kebiasaan masa lalu yang tidak mempersoalkan keakuratan data sejarah. Ini kita teliti, kok bisa ya? Ya di zaman itu nggak ada orang itu harus check and recheck. Kenapa? Karena ketika dia menulis itu, dia punya tujuan tertentu yang bukan berkaitan dengan laporan yang akurat tentang peristiwa itu. Sekarang saja kita orang modern itu selalu tanya, benar nggak ya? Gitu. Yang benar yang mana? Gitu dan seterusnya. Di zaman itu tergantung ya tujuannya ya. Kalau tujuannya memang dia mau mengajar, nanti saya akan jelaskan yang seperti ini jamak itu biasa di dalam kebudayaan Yunani kuno, kurang lebih abad ke-5 sebelum Masehi. Itu yang berpengaruh pada penulisan Alkitab. Juga penjelasan mengenai transmisi atau penyampaian teks. Karena teks itu kan dari satu kelompok ke kelompok yang lain, dari satu zaman ke zaman yang lain, dan seterusnya. Yang kadang kita tidak sederhana itu, disampaikannya bisa dalam bentuk yang sudah tertulis, bahkan di masa itu tulisan itu kan bisa di atas papirus, semacam ilalang yang lebar,
Nah, itu juga gampang rusak gitu ya. Di masa yang lebih maju pakai kulit perkamen gitu. Itu pun juga ya tidak gampang-gampang bisa bertahan sekian puluh ratusan tahun kan gitu. Nah, itu bisa saja ada yang rusak dan yang kemudian menyalinnya juga kayak tadi Saul itu berapa tahun dia nggak berani ganti, ya sudah dibiarin begitu saja. Nah, itu persoalan transmisi atau penyampaian teks. Nah, ini penjelasan macam-macam ini nggak diterima oleh mereka yang berkata kalau kamu menjelaskan kayak gitu, itu artinya kamu membuat Alkitab jadi bersalah gitu. Artinya seperti menunjukkan kesalahan Alkitab gitu. Ya. Tapi ingat bahwa sebenarnya istilah ketidakbersalahan Alkitab itu ditujukan lebih kepada cara memeriksa Alkitab menurut sejarah, dan pendekatan yang seperti ini memang bisa menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang membuat orang krisis iman. Nah, kalau di situ ya memang ada benarnya ya orang protes pada cara-cara seperti itu gitu ya. Nah, sekali lagi bahwa istilah inerrancy, sebenarnya dua istilah ini bisa dibedakan, tapi nanti makin kompleks. Dan saya nggak selesai-selesai, bisa sampai besok kalau mau cerita ini semua gitu ya. Anggap aja sama gitu ya. Nah, yang ngomong seperti itu tujuannya adalah mengkritik ya studi Alkitab dengan pendekatan sejarah. Nah, gini ya, pandangan tentang sejarah itu sendiri sebenarnya kan berubah ya. Pandangan tentang sejarah ya. Umum, khalayak ramai, apalagi di Indonesia di mana studi sejarah itu masih kurang. Kenapa? Ya seringkali kasihan untuk guru sejarah yang disalahin. Karena seringkali kalau ngajar sejarah yang muridnya tidur semua gitu ya. Sangat tidak menarik pelajaran sejarah. Ada loh guru-guru sejarah yang membuat para muridnya itu sangat tertarik pada sejarah. Nah, itu berarti dia bisa membawakan sejarah untuk audiens, untuk pendengarnya dengan baik. Nah, pandangan umum itu menganggap kalau sejarah itu ya fakta, itu peristiwa apa adanya gitu. Wah, terus ketika sekarang ini muncul cerita tentang 1965 gitu, yang berbeda versinya dari yang di zaman Orde Baru dulu diajarkan, diindoktrinasikan kepada para murid ya, termasuk saya gitu kan, bingung loh kok beda ya, ada versi yang berbeda ya gitu ya. Nah, ini kondisi sekarang. Karena orang sekarang memahami bahwa sejarah itu tidak semata-mata tentang masa lalu secara faktual, tapi adalah sebuah pesan. Ya, pesan yang mau disampaikan kepada audiens, kepada pemirsa, kepada orang-orang yang membaca sejarah. Mirip dengan guru sejarah tadi. Gimana ya caranya saya cerita sejarah ini klik ya, cocok dengan para siswa saya yang hidupnya puluhan bahkan ratusan tahun setelah peristiwa itu. Ya. Nah, disitulah arti sejarah itu. Di masa Yunani kuno, abad ke-5 atau ke-6 sebelum Masehi, itu sedang populer-populernya bentuk sejarah untuk menyampaikan pesan. Nah, lalu kita bisa dapati cerita Homerus tentang Oedipus, segala macam, juga cerita dewa-dewi Yunani, yang penceritaannya itu memakai bentuk sejarah. Ya. Kalau di Indonesia, kita lebih familiar misalnya dengan Mahabharata, Ramayana, itu sebetulnya adalah kitab suci Hindu yang populer.
Karena kalau orang baca kitab suci Hindunya sendiri, apa itu namanya, lontar tuh kalau di Bali segala macam itu ya anunya, itu bingung karena ada banyak sekali silsilah, terus ya apa ya, pokoknya hampir nggak ada ceritanya gitu loh. Oh, ini ritual-ritual begitu itu ya. Nah, tapi kalau diceritakan kayak Mahabharata Ramayana, nah kalau ke Jogja menonton Sendratari Ramayana, senang orang gitu. Wah, ada ceritanya gitu. Nah, jadi dalam Hinduisme itu cerita-cerita seperti Mahabharata Ramayana itu lebih menarik dan lebih bisa dipahami orang. Jadi entah orang Hindu sendiri atau orang yang mau tahu tentang Hinduisme biasanya pakai gitu. Itu kan sejarah, bentuknya sejarah gitu ya. Jadi di sini kita tidak bicara tentang fakta-fakta itu sendiri, tapi bicara tentang bentuk sastra yang disebut historiografi. Ya. Historiografi untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu. Ya. Nah, kita juga tidak boleh lupa bahwa teks-teks Alkitab ini selalu punya audiens, pemirsa, yang bukan hanya kita. Dari zaman dulu sudah ada audiensnya, gitu ya, yang bukan kita. Ya, tiap audiens itu ya kayak tadi guru sejarah perlu disapa, perlu dibuat mengerti dengan cara yang dimengerti oleh audiens itu. Artinya ya mesti ada apa yang dipikirkan, cara berpikirnya yang populer di tengah audiens itu yang digunakan oleh sang pencerita untuk menyampaikan pesannya, termasuk istilah-istilah, contoh-contoh dan seterusnya. Ya, omong-omong, LAI itu segera kan meluncurkan revisi Alkitab yang sebenarnya perjanjian barunya udah lama ada, tapi perjanjian lama atau pertamanya itu ketinggalan. Nah, ini kabarnya sudah jadi karena memang prosesnya panjang sekali. Maksud daripada revisi itu adalah membuat para pembaca Alkitab di masa sekarang paham, terutama untuk istilah-istilah. Mahasiswa saya itu, jangankan mahasiswa, mungkin Bapak Ibu juga nggak tahu, tergala-gala, segala macam istilah-istilah yang aneh-aneh gitu itu, yang tidak dimengerti di zaman sekarang. Itu terjemahan loh ya. Kita kan bicara kalau terjemahan itu berarti dalam bahasa Indonesia, itu terakhir sebelum yang revisi ini tahun 1974. Nah, bahasa Indonesia di tahun 1974 kan tidak sama lagi ya, berapa gelas? Tidak sama dengan bahasa Indonesia di tahun 2020-an ini gitu. Ya, itu yang ya, dimaksudkan dengan perlu juga bagaimana audiens itu disapa. Ya. Nah, ada juga masalah sejarah teks ya. Jadi teks Alkitab yang kita miliki sekarang ini kan sudah jadi satu. Sudah 66 kitab, kalau Protestan loh ya. Ya, nanti saya sebutkan itu. Dan sudah dari Kejadian sampai Wahyu gitu ya. Tapi dulunya kan nggak begitu. Maka kalau dalam istilah Yunani, Alkitab itu pakai jamak ta biblia, kitab-kitab, the books ya. Pakai s, plural, jamak. Mengapa? Karena memang dulunya itu kitab-kitab yang berdiri sendiri-sendiri gitu loh. Belum dihimpun ya. Ya tentu saja ada yang gandeng, misalnya saja kalau perjanjian pertama itu Torah gitu kan, itu masih gandeng satu sama lain gitu ya. Tapi kompleks sifatnya, nggak langsung jadi gitu ya. Tiap kitab itu punya sejarah pembentukannya sendiri. Ya, ini yang biasanya diteliti para ahli ya.
Kapan itu dijadikan satu? Sebelumnya kayak apa? Jadi yang dibayangkan itu seperti lapisan-lapisan. Kalau kita baca satu kitab, itu bahkan di satu kitab pun kita bisa mendapati bahasa yang nggak nyambung atau berbeda. Ya kayak tadi, bahasa dari zaman yang berbeda. Ya, terus kayaknya ada yang nggak klik satu sama lain. Itu kalau ahli bisa merasakan, waduh ini mesti dari penulis yang berbeda. Itu dalam satu kitab saja kayak gitu. Apalagi kalau digabungkan dengan kitab-kitab yang lain. Belum lagi kalau kita berpikir di zaman dulu, orang itu kan tidak langsung bisa menulis. Ya, peradaban tulis-menulis itu kan belakangan. Ya, tulisan pertama itu dari Sumeria 3000 sebelum Masehi. Ya memang itu tidak jauh-jauh dari Israel, tapi ya lumayan jauh kalau diukur beneran gitu ya. Di daerah-daerah Sungai Efrat Tigris itu sebuah kebudayaan kuno yang sekarang sudah nggak ada. Nanti dari Sumeria menjadi Babilonia dan seterusnya. Kalau sekarang ya Irak itu ya di daerah situ. Nah, itu menciptakan sistem tulis-menulis yang pertama, huruf paku segala macam itu, yang nanti kemudian berkembang. Ya. Nah, jadi sebetulnya dulunya ya masih tradisi lisan, cerita-cerita itu disampaikan secara lisan. Kalau kita di Indonesia ini banyak yang masih seperti itu. Nah, misalnya saja ya, cerita rakyat tentang adanya atau terciptanya atau kejadian adanya orang-orang Papua. Itu sudah dibukukan. Satu buku, tapi ada puluhan, saya nggak terlalu ingat persis jumlahnya berapa, versi. Semuanya nyebut babi. Tapi ada yang babi muncul dari pohon, babi turun dari langit, babi keluar dari tanah, gitu segala macam. Nah, para ahli antropologi kalau berhadapan dengan begitu, maklum dalam sebuah tradisi lisan bisa saja muncul banyak versi. Orang enggak pusing dengan tadi babinya kok muncul dari pohon. Nah, ini kok muncul dari tanah. Nah, ini jatuh dari langit. Ini yang benar yang mana? Pertanyaan seperti itu datang dari masyarakat yang sudah masuk di dalam tradisi tulisan. Ya, jadi literal society itu beda dengan oral society. Nah, jadi biasanya pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat tradisi lisan adalah maknanya, hikmahnya apa? Cerita itu hikmahnya apa? Ya, itu yang diutamakan. Di Indonesia ini, kita itu sebagian paling tidak masyarakat masih hidup di dalam tradisi lisan, sedikit-sedikit sudah masuk di tradisi tulisan. Makanya tanda yang paling jelas itu sulit sekali untuk disuruh membaca. Kalau di negara-negara yang sudah tradisi tulisan, orang di mana-mana baca buku, naik kereta api baca buku, ya berhenti di tamasya baca buku, di tepi pantai baca buku. Nah, kalau kita main HP, karena ada gerakannya, audiovisual, itu kita masih hidup di tradisi lisan gitu. Ya, jadi kita ini termasuk sebetulnya orang-orang yang sejatinya ya tidak terlalu peduli akurasi gitu dulu. Ya, jadi langsung ditangkap saja gitu. Ya itu ya bukan salah atau benar, bukan baik atau buruk. Itu kalau seorang ahli budaya namanya Walter J. Ong mengatakan beda gitu. Ya sudah, ini soal lain ya, tidak habis-habis ini kalau cerita ke sana kemari. Nah, kita juga perlu memperhatikan sejarah kanon. Ya, yang disebut kanon itu adalah satu kitab yang terdiri dan terstruktur, terdiri dari beberapa kitab dan terstruktur. Kita itu kan punya untuk yang kurang lebih sama kanon Yudaisme yang disebut Alkitab Ibrani atau Tanakh ya dalam bahasa Ibrani.
Ya, beda loh urutannya dengan yang kita punyai di dalam tradisi Protestan. Ya, jadi kitab Ibrani itu berakhir dengan Tawarikh. Kalau yang Protestan berakhir dengan Maleaki. Ya, nah Yudaisme tadi itu Tanakh itu jumlah kitab-kitabnya sama dengan yang Protestan, berbeda dari yang Katolik karena ada pseudepigrafa atau deuterokanonika untuk Katolik. Nah gitu, Ortodoks, Kristen Ortodoks itu ada yang sama dengan yang Katolik Roma, misalnya gitu. Strukturnya tidak semuanya sama. Saya ingat puluhan tahun yang lalu ketika memberi pembinaan di Pondok Indah pernah menunjukkan bedanya di mana. Tapi malam ini kalau itu semua saya tunjukkan tidak tidur nanti ya, terlalu banyak hal. Cukup bagi kita untuk mengerti bahwa yang namanya kanon Alkitab itu tidak satu. Ya. Nah, kemudian kalau kita melihat perkembangan penafsiran Alkitab yang sekarang, nah ini mulai kita itu menukik ya. Sekarang kita itu mulai melihat, terus kalau ada masalah-masalah kayak gini sejarah, ada orang yang bilang nggak betul itu, terus gimana kalau memang latar belakangnya kayak gitu dan seterusnya. Di dunia tafsir Alkitab itu sendiri terjadi perkembangan yang nanti bisa kita pakai sebagai pegangan. Ya, yang pertama adalah mengenai yang disebut dengan model historis. Nah, kalau memang model historis itu mau diteliti peristiwa atau penulis yang dulu hidup, ya bisa memang dilakukan yang seperti itu. Tapi juga kemudian muncul, nah kita juga harus memperhatikan budaya, geografi, politik, ekonomi, dan macam-macam yang mempengaruhi penulisan teks Alkitab itu sendiri gitu ya. Nah, yang kayak begini ini sekarang yang berkembang. Jadi kita itu tidak sekedar ingin tahu yang dulu terjadi, tapi juga pengaruh-pengaruh apa, kebudayaan apa yang hidup di masa itu. Nah, itu menarik sekali. Ya, kita akan menemukan persoalan-persoalan, oh, sehari-hari itu kayak apa ya? Mereka itu orang Israel kuno itu beternaknya kayak apa, rumahnya kayak apa, terus siapa saja yang suruh kerja. Nah, saya pernah kasih gembala itu siapa kalau di masa Israel kuno, anak-anak turut bekerja. Jadi mengapa banyak sekali tingkat kematian anak, maka kemudian masuk akal kalau ada perintah beranak cuculah, karena memang jumlah penduduk itu terus menurun karena kondisi geografi dan keharusan untuk bekerja di tengah lingkungan yang sangat sulit, misalnya saja. Yang begini-begini ini itu sekarang banyak dipelajari dalam penelitian sejarah untuk bisa memahami, oh cara berpikir orang dulu itu kayak gitu. Nah, tentang kekristenan yang munculnya sejak Perjanjian Baru tentu saja, kita juga ingin tahu. Misalnya saja, tidak dari semula, orang-orang Kristen mula-mula itu langsung menerima bahwa Yesus itu Tuhan. Ya, kalau Bapak Ibu sekalian mempelajari Injil-Injil, itu tekanan bahwa Yesus Tuhan itu tidak sekuat misalnya di Injil-Injil sinoptik dibandingkan dengan Injil Yohanes. Injil Yohanes itu langsung menceritakan Yesus itu sudah ada sejak semula karena dia logos. Nah, misalnya gitu. Jadi Yesus itu ya setengah manusia, setengah Tuhan gitu. Tapi di Injil-Injil yang lain itu lebih menekankan tentang kemanusiaan Yesus. Kecuali di beberapa bagian ketika penampakan di atas gunung yang bertemu dengan Musa dan Elia gitu, itulah itu tampak ya yang disebut dengan transfigurasi segala macam ya. Nah, kepelbagian kekristenan, pandangan Kristen itu juga bisa kita lihat tadi pada macam-macam Injil, atau maksudnya Injil-Injil itu punya cerita yang tidak selalu sama satu sama lain gitu. Nah, memang kondisinya seperti itu.
Nanti lambat laun makin lama makin solid. Nah, lebih solid lagi ketika kekristenan diterima sebagai agama negara oleh Romawi. Nah, sejak itu Kaisar Romawi itu selalu memastikan mana yang boleh diajarkan, mana yang tidak. Lalu muncul istilah bidat gitu ya. Jadi kalau dianggap tidak sama dengan yang diajarkan namanya ortodoksi, ya, ajaran dari gereja yang beberapa kali itu mesti ngadakan sidang, ya, jadi sidang sinode yang kemudian nanti melahirkan juga pengakuan iman dan seterusnya. Itu zaman-zaman sesudah Alkitab ya. Nah, disitulah makin lama makin jadi satu, solid. Tapi nanti pada masa Protestan pecah. Sebelum Protestan di abad ke-10, tahun 1000, pecah juga antara gereja Barat dan Timur, dan seterusnya. Jadi kompleks kita melihat sejarah seperti ini, ya, yang selalu menarik untuk kita ketahui ya. Nah, sampai di situ agak sedikit melompat. Ketika kita belajar sejarah yang seperti itu tadi, makin disadari tentang kompleksitasnya, makin disadari tentang pengaruh budaya sana-sini, di masa Israel kuno, di zaman Perjanjian Baru yang budayanya itu budaya Yunani Romawi, dan seterusnya. Sementara ini terjadi, juga ada kesadaran baru. Loh, pembaca Alkitab itu kan tidak semuanya ahli. Yang kayak tadi itu kan hanya orang-orang ahli yang bisa tahu, yang mempelajari. Bagaimana dong dengan pembaca yang tidak ahli atau awam? Nah, ini kan mereka juga pembaca Alkitab, dan mereka juga menemukan nilai-nilai, pesan-pesan dari dalam Alkitab tanpa tahu tentang latar belakang yang macam-macam itu tadi. Maka sekarang dalam penafsiran Alkitab diberi tempat bagi pembaca masa kini. Entah itu di gereja ya atau di komunitas-komunitas, itu diberi tempat. Ya, kalau mereka baca Alkitab, mereka mendapatkan apa, itu diakui. Ya, kita terima sebagai sebuah pembacaan yang punya nilai dan tidak perlu dicocokkan dengan sejarah macam-macam begitu itu tadi. Ya, kenapa? Ya karena pembacanya sendiri mendapatkan sesuatu, itu kan ya legitimate, itu sah, tidak perlu dipersoalkan gitu ya. Nah, kita juga tidak boleh lupa bahwa yang namanya Alkitab itu selalu berkaitan dengan kehidupan umat. Dan umat itu dinamis. Umat itu bergumul dengan kehidupan yang nyata. Maka ketika Alkitab dibaca, ya pergumulan yang tadi dialami itu direfleksikan dengan membaca Alkitab. Oh iya ya, setelah saya membaca Alkitab kok rasanya perlu ada yang saya koreksi. Ada yang juga ini cerita ini menguatkan saya. Ya, saya yang sedang mengalami krisis, masalah, dikuatkan oleh cerita seperti ini. Sah saja kayak gitu. Ya. Nah, ini yang sekarang. Jadi berarti ada pergeseran juga dalam dunia tafsir Alkitab yang sekarang ini memberi tempat bagi pembacaan awam seperti ini. Ya. Nah, dari situ semua nih yang terakhir, terus bagaimana ya sebaiknya kita itu dengan ini semua. Nah, saya berpikir begini, yang pertama bahwa kita itu macam-macam. Saya yang hidup di dunia akademi, ya penelitian macam-macam begitu, di training, dilatih untuk seperti itu, ya memang memperlakukan Alkitab itu untuk kepentingan dunia akademi, termasuk menulis dan seterusnya. Tapi kan juga ada Alkitab yang dihidupi, diterima, dipakai oleh komunitas orang percaya atau gereja. Tidak selalu sama.
dan tidak perlu disama-samakan dengan yang akademik gitu. Bahkan juga bisa saja Alkitab itu muncul di tengah-tengah dialog lintas agama atau lintas iman. Bisa misalnya Alkitab itu dibaca oleh orang Muslim, cerita Natal dibaca, dimaknai oleh seorang Muslim. Itu tiap lantaran itu biasanya di Kompas ada itu selalu opini dari seorang Muslim tentang arti Natal. Nah, kalau dia baca Alkitab, mana yang dia anggap penting, ya nilai-nilai apa yang dia dapati dari peristiwa kelahiran Yesus, gitu. Why not? Ya, kalau bagi Kristen no problem loh ya. Kita Alkitab itu dibaca siapa saja no problem. Ya, memang agak beda kalau di tradisi Islam agak enggak boleh gitu ya. Itu dianggap ada pakem yang enggak boleh dilanggar. Siapa yang boleh nafsir? Tidak semua orang, harus musafir dan seterusnya. Juga ada kitab itu yang beredar atau digunakan di budaya sastra. Ya, di Indonesia memang tidak terlalu banyak, tapi kita bisa selalu dapati penulis novel yang menceritakan cerita-cerita yang kita bisa rasakan, oh ini terinspirasi oleh Alkitab. Tapi kalau di negara-negara Barat sudah banyak ya. Salah satunya adalah Shakespeare, seorang pujangga terkenal dari Inggris abad ke-16 ya, Shakespeare itu. 15 atau 16, aku tidak terlalu ingat sekali lagi. Itu King Lear, ya sebuah drama ya, opera yang dipentaskan dalam opera terkenal. Lah itu cerita Daud yang dia sadur untuk dijadikan pementasan opera. Tapi cerita King Lear itu konon dipakai sebagai buku teks oleh mahasiswa di jurusan sosial politik. Nggak tahu sekarang. Kenapa? Karena banyak sekali persoalan politik yang muncul di cerita King Lear. No, kalau gitu, karena King Lear bersumber dari cerita Daud, ya sama sebetulnya. Cerita Daud kan juga seperti itu, banyak soal-soal politik yang muncul, suksesi kekuasaan, intrik-intrik politik, dan seterusnya. Kalau orang yang senang politik, baca cerita Daud itu melek terus gitu dia. Film juga banyak, di arsitektur, dan seterusnya. Beda-beda memang penggunaannya, penerimaannya beda-beda. Ya sudah kita terima saja, demikian nggak harus diseragamkan atau dijadikan satu. Nah, kalau bagi gereja, kita sendiri ini, katakanlah di gereja itu kayak apa Alkitab itu? Ya memang satu hal, kita bisa mempelajari banyak tentang teologi, tentang wisdom, etika, politik, sejarah, apa saja yang bisa kita tarik dari Alkitab. Ini sekali lagi tidak harus pusing dengan latar belakang sejarah dan seterusnya. Juga ada yang inspirasinya itu sifatnya sangat personal. Saat teduh baca teks, waduh saya tersentuh gitu. Why not? Ya. Kenapa tidak? Gitu. Juga di dalam komunitas ada masalah bencana alam, pandemi, itu kan Alkitab dibaca, dipahami, juga tidak harus pusing-pusing dengan latar belakang sejarah dan seterusnya gitu. Ya kita terima saja. Hanya yang perlu kita renungkan lebih jauh adalah kalau sampai Alkitab itu dengan satu dan lain cara malah menyulut atau dipakai untuk menyulut konflik. Ya, jadi banyak sekali mahasiswa Ambon itu yang menulis tentang konflik Ambon dan bagaimana Alkitab teks tertentu itu dipakai untuk membakar semangat yang Kristen waktu itu untuk bunuh yang Muslim dan seterusnya. Itu ya terjadi di Kalimantan kayak juga seperti itu, di daerah Maluku Utara bisa terjadi yang seperti itu. Nah, yang kayak begini yang perlu kita renungkan. Ya bagi saya inilah tugas kita sebetulnya dalam kita mengedepankan pembacaan Alkitab agar jangan, menurut saya loh ya, itu justru menyulut konflik. Ya, kan kita belajar dari kesalahan masa lalu, jangan sampai itu terjadi.
Nah, persoalan ketidakbersalahan Alkitab juga perlu hati-hati. Karena cara seperti itu seringkali justru menimbulkan pemisahan-pemisahan antara mereka yang satu kubu dengan kubu yang tidak setuju dan seterusnya. Dan itu terjadi di Amerika Serikat. Nah, kalau di Indonesia kurang, walaupun tetap ada, ya tapi kurang. Begitu kira-kira, mari nanti kalau memang mau didiskusikan semuanya, saya siap menemani sampai semuanya tidur. Terima kasih Pak Robert. Malam-malam ngomong begini kan tidur. Iya. Ya, Pak. Pak Robert sangat disiplin sekali menyelesaikan materi pas jam 8. Bapak Ibu, mungkin memang mungkin memang tidak seperti yang kita pikirkan bahwa Pak Robert akan bilang ini salah, ini benar, ini enggak begitu. Tidak ya. Begini menurut saya pengajaran yang sangat komprehensif yang membebaskan kepada kita untuk berpikir, untuk mengunyah, untuk menelaah kembali dan sebagainya. Saya sih merasa sangat jelas apa yang Pak Robert sampaikan. Namun demikian apabila Bapak Ibu bermaksud untuk menggali lebih dalam, lebih jelas lagi, diberikan kesempatan untuk bertanya jawab. Mari silakan. Bro Michael, silakan Bro Michael. Iya Pak Robert, saya minggu lalu ada pertanyaan yang belum terjawab. Minggu lalu kan dibahas bahwa kitab Kejadian itu kan yang penulisnya adalah Musa. Sementara kan waktu di kitab Kejadian kan Musa belum lahir. Nah, itu bagaimana kita memandang, menyikapi hal seperti itu gitu. Iya. Sebenarnya tidak aja kitab Kejadian aja ya, tapi 5 kitab Musa. Di akhirnya kan ada yang nulis Musa mati. Siapa yang nulis gitu kan? Itu pertanyaan kemarin Bro Michael ya. Iya. Pak Robert, silakan Pak Robert. Langsung ya. Iya, Pak. Jadi di dalam tradisi, pertama tradisi Yudaisme sampai sekarang, dan itu juga diikuti oleh tradisi Kristen, memang dijelaskan Pentateuch, kelima kitab itu bahkan dengan istilah 5 kitab Musa, bahwa itu adalah kitab-kitab yang ditulis oleh Musa. Why? Mengapa? Karena memberikan dignity, harga atau otoritas terhadap kelima kitab itu tadi. Dalam tradisi Yudaisme, nabi unggulan, nabi pertama ya Musa. Gitu. Jadi kalau itu disebut ditulis oleh Musa, maksudnya adalah agar ada penghormatan terhadapnya seperti orang-orang Yahudi, penganut Yudaisme itu menghormati Musa. Dan sampai sekarang memang kelima kitab ini, Torah, itu menduduki urutan pertama dibandingkan misalnya dengan kitab kenabian dan seterusnya, apalagi yang sejarah-sejarah. Maaf Pak Robert, mungkin kalau boleh saya potong, maksud pertanyaan saya, kok bisa Musa menulis kitab-kitab seperti itu walaupun belum lahir gitu? Bagaimana caranya? Gitu. Saya belum selesai, sudah dipotong, baru mau jelaskan bagaimana. Tapi gini, maksud saya, isunya itu adalah isu penerimaan Musa sebagai nabi gitu. Nah, itu pertama. Nah, betul kalau itu diterima sebagai fakta historis, problem yang seperti tadi Pak Michael katakan, loh mana mungkin Musa menulis kematiannya sendiri, kan di Ulangan 32 atau berapa itu dia mati lah, masa menulis kematiannya itu sendiri. Terus bisa juga peristiwa penciptaan itu loh, wong Musa belum ada di situ kok ya dia bisa nulis tentang itu gitu loh. Ini sok tahu atau memang dia diizinkan untuk lahir duluan terus mati lagi terus hidup lagi atau gimana? Ya, atau selalu timbul masalah. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu pertanyaan historis, pertanyaan faktual, pertanyaan orang yang tadi tidak ada urusannya dengan Musa sebagai nabi utama, dan bagaimana tulisan itu diterima yang kalau di dalam bahasa sekarang disebut insider, orang-orang yang mempercayai kitab itu. Nah,
Di dalam tradisi Kristen, tentu saja Musa itu bukan nabi utama, kan kita masih punya Yesus dan seterusnya. Maka kita terdorong juga, tidak masalah kalau misalnya kita mengatakan seperti data sejarah ini bukan Musa, siapapun itu yang menulis. Karena kalau orang Kristen, semua ini kan adalah bayang-bayang Yesus Kristus. Termasuk cerita Musa segala macam itu adalah bayang-bayang atau arketipe dari cerita Yesus. Kita misalnya di Matius ya, Matius sendiri menceritakan Yesus itu khotbah di bukit. Nah itu kan memunculkan gambaran Musa seperti ketika Musa dapat Torah itu di atas Gunung Sinai atau Horeb. Ya, nah, itu diceritakan tentang Yesus memberikan ungkapan-ungkapan atau ajaran-ajaran khotbah di bukit yang ucapan bahagia dan seterusnya. Jadi bagi orang Kristen persoalannya beda. Bagi kita persoalannya adalah Yesus yang sentral. Maka kalau kemudian tadi, yang nulis itu bukan Musa segala macam, no problem bagi kita. Tapi kalau Pak Michael ngomong dengan orang Yudaisme, itu sama dengan mengganggu kepercayaan mereka tentang Musa. Nah, sekarang makanya tadi mau bertanya di track apa? Kalau kita bertanyanya di track historis, ya jawabannya bukan Musa. Siapa yang menulis kelima kitab itu? Macam-macam. Ada tradisi-tradisi yang berbeda-beda. Ya, kalau zaman saya dulu kuliah ada YEDP, ya, Yahweh, Elohim segala macam. Sekarang banyak dipertanyakan karena semua itu orang-orangnya kita tidak ketemu. Kenapa kok ada muncul namanya hipotesa-hipotesa tentang siapa yang menulis itu segala macam? Karena sekali lagi pertama-tama kita dapati teksnya. Teksnya ini kok bahasanya beda ya. Kok bahasanya antara pasal ini dengan pasal ini beda dan seterusnya. Maka kita kemudian membuat hipotesa. Oh, ini penulisnya beda. Lalu bahasa ini itu lebih cocok di zaman apa? Lalu kita kaitkan, oh berarti penulisnya itu hidup di zaman ini dan seterusnya. Itu pertanyaan dan persoalan historis yang lagi tidak sama dengan tradisi. Ya, kalau di dalam tradisi masih diterima. Kita hidup di zaman yang berbeda-beda, maka nggak perlu satu membabat yang lain. Kita terima saja, itu memang tradisi bilangnya begitu. Kalau secara historis gitu, secara Kristen juga mengikuti biasanya yang Kristen penjelasannya ada penjelasan historis. Begitu Pak Michael. Makin bingung? Nah, ya kalau mau belajar ya masih bingung kan, tambah pengetahuan. Pak Jarwo, mute. Terima kasih Pak Robert. Sorry, saya mute. Pertanyaan berikutnya dari Arthur Henry di chat, Pak Robert. Bagaimana memaknai paham cocokologi untuk berusaha mengaitkan sejarah dengan ayat Alkitab? Contoh, Yosua yang memberhentikan matahari dengan kehilangan waktu rotasi bumi yang katanya dapat dibuktikan dengan sains. Apakah perlu memaknainya untuk menguatkan iman atau kembali lagi kepada prinsip bahwa itu bukan poin yang penting, melainkan lebih ke makna tersuratnya. Lalu dia melanjutkan lagi, sebaliknya, dengan memahami bahwa Alkitab tidak flawless, bagaimana kita mempertahankan iman kita, bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Demikian dari Arthur Henry, Pak Robert. Silakan Pak Robert. Ini yang terakhir itu yang penting sebetulnya. Apa artinya Alkitab itu firman Tuhan? Tadi saya sudah jelaskan bahwa keberadaan Alkitab tidak bisa dilepaskan dari pembaca. Dan pembaca untuk kita adalah gereja, adalah umat. Ya. Umat itu selalu mempergumulkan kenyataan-kenyataan hidup yang sedang dihadapinya. Dan kita percaya secara doktriner bahwa Tuhan itu masih hidup, masih berfirman sampai sekarang. Alkitab itu digunakan Tuhan untuk berbicara kepada kita sekalian. Tapi kita juga tahu bahwa di luar Alkitab masih ada peristiwa-peristiwa yang kita terinspirasi. Oh ya, Tuhan berbicara ya lewat itu. Oh, Tuhan menegur saya. Kan tidak selalu pakai Alkitab pas kita ngomong seperti itu. Ya. Nah, itu pertama.
Yang kedua, Alkitab tetap saja signifikan dalam rangka mengarahkan mana yang seharusnya. Karena kalau tidak, tadi, oh Tuhan bisikin saya, oh Tuhan berbicara kepada saya kayak begini, kayak begitu. Lah, bisa kemana-mana. Dan bisa menurut maunya kita sendiri, sakarepe dhewe kan begitu ya toh. Ini masalah. Maka tetap saja Alkitab itu perlu dipelajari untuk tidak membuat kita kesana kemari ngawur-ngawur gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa Tuhan memakai Alkitab untuk berbicara kepada kita. Kita di dalam hidup ini mendengar suara Tuhan dalam pergumulan-pergumulan yang nyata. Ya, jadi kalau kita baca Alkitab itu bukan tentang orang-orang dulu tok, tapi tentang bagaimana kita sekarang, karena pergumulan hidup itu nyata bagi kita sekarang. Tuhan juga bisa memakai peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kita, pengalaman-pengalaman kita untuk berbicara. Nah, bagaimana dengan fungsi Alkitab kalau begitu? Fungsinya adalah untuk mengarahkan agar pengalaman-pengalaman kita, segala macam itu tidak ke mana-mana yang akhirnya tidak sejalan dengan yang dikatakan oleh Alkitab. Ini Protestan ya. Jadi Alkitab itu masih menjadi pegangan pokok bagi kita untuk tadi menggumuli suara Tuhan. Oh ini Tuhan ngomong kayak gini, entah lewat cerita Alkitab, lewat pengalaman hidup, itu selalu dikembalikan pada bagaimana berita Alkitab. Nah, di mana itu dilakukan? Ya di gereja biasanya lewat khotbah, lewat PA segala macam. Disitulah kita, oh Alkitab tuh ngomong begini. Ya. Nah, supaya tidak kemana-mana, gitu. Ya, gitu ya kira-kira pengertian Alkitab sebagai firman Tuhan. Nah, sekarang sains. Memang ada ya pemahaman yang mengatakan bahwa Alkitab itu saintifik. Ya. Dan saya setuju. Tetapi sains pada waktunya. Ya, pada waktunya. Jadi para penulis Alkitab itu mengungkapkan tentang cerita-cerita tadi dengan anggapan itulah saintifik ya, yang diceritakan. Ilmu pengetahuan berubah banyak, berkembang terutama sejak masa pencerahan sampai sekarang ya. Dan yang kita sebut pengetahuan saintifik atau tidak itu beda paradigmanya dengan masa penulis Alkitab zaman dulu gitu ya. Nah, misalnya saja kisah Majus gitu ya, dia meneliti tentang bintang di timur itu kayak apa. Itu kan astronomi masa itu. Nah, kalau kita sekarang di samping pengamatan pakai teleskop dan seterusnya gitu. Nah, memang bisa terjadi misalnya dalam konsepsi mengenai bumi, ya di masa itu ya masih datar, ya. Kalau sekarang bulat, tapi nanti di antara saudara terus ada yang diajari bumi itu bukan bulat, tuh datar, sampai sekarang ini masih datar, bukan bulat, itu hoax, rekayasa orang Barat untuk menjatuhkan pemahaman tradisi tertentu yang di Jawa Barat kan ada itu kelompok Muslim yang percaya bahwa ini datar dan seterusnya. Lah kalau ada orang kayak gitu ya gimana kan? Bagi saya terus piye itu cara berpikirnya kan susah gitu ya. Nah terus gimana dong kalau ada perbedaan pandangan? Wah, memang Alkitab itu berbicara kepada manusia, kepada umatnya. Umatnya berubah, ya bahasanya berubah, pemahamannya berubah. Itu yang membuat Alkitab tetap saja relevan. Relevansi Alkitab bukan ditentukan dari dia dimengerti sama dari dulu sampai sekarang, tidak. Tapi dia bisa dimengerti oleh kelompok yang berbeda-beda. Di zaman yang berbeda-beda, itulah relevansinya Alkitab. Atau kalau dikatakan Alkitab masih relevan. Itu. Nah, ya kayak saya, kalau saya ngajari tidak peduli kepada siapa, ya itu membuat diri saya tidak relevan. Gitu kan. Orang tertentu menganggap, oh cocok. Orang tertentu ngomong apa dia kan gitu. Tapi membuat
apa yang saya pikirkan jadi relevan kalau saya memahami siapa audiens saya. Saya menyapa dengan bahasa. Kalau bahasa teologisnya itu inkarnasi. Mengapa Tuhan datang ke dalam dunia dan dalam wujud orang Yahudi? Karena dia mau menyapa pertama-tama orang Yahudi. Ya bahasanya bahasa yang dipakai orang Yahudi, bukan Ibrani loh zaman itu. Zamannya ya Aram. Loh, orang Yahudi kok pakai bahasa Aram? Loh, karena masa itu bahasa Ibraninya itu hampir tidak dipakai. Hanya dipakai di dalam ritus-ritus. Ya, kalau ibadah segala macam dipakai. Ya, tapi kalau sehari-hari nggak pakai itu. Pakai bahasa Aram. Sejak kapan? Sejak zaman Persia. Ya. Ketika Persia menguasai Israel abad ke Kores itu ya 500 sekian. Itu terus karena budayanya kemudian populer, kuat, masuk di masa Yunani Romawi masih terus bergabung gitu ya. Itu uniknya ya budaya-budaya di sana. Jadi ada adaptasi dan seterusnya. Sehingga bahasanya bahasa Aram, bukan bahasa Ibrani. Nanti tulisan Alkitab bahasa Ibrani itu baru muncul kembali baru di abad ke-9-10 Masehi. Ketika ada orang namanya kaum Masoret, itu khawatir, waduh ini orang makin lama makin tidak ngerti bahasa Ibrani, dan Alkitab ini makin tidak dibaca menurut bahasa Ibraninya. Ada kan Septuaginta yang bahasa Yunani dan seterusnya. Terus ada Targum yang pakai bahasa Aram. Oh, itu khawatir. Wes coba gimana supaya tetap dikenal. Nah, pada waktu abad 9-10 sampai 12-an ditulis Alkitab Ibrani, itu sudah tidak banyak orang yang tahu bahasa Ibrani dengan bentuk gundul, tidak ada vokalisasinya. Terus mereka menciptakan sistem vokal dan bentuk hurufnya itu dibuat square, kotak-kotak yang kemudian dikenal dengan square script. Ya, itu di abad 10 sampai 12-an baru dimulai usaha seperti itu. Iki kayak dalang nggak selesai sampai satu malam ini. Kalau saya nyeritain gitu semua, ya. Silakan. Itu apa ya itu? Pak Robert. Ya. Demikian Arthur. Berikutnya Pak Gunawan Suryo Murcito, Pak, ingin menyampaikan pertanyaan. Pak Gunawan, monggo. Ya, terima kasih Pak Jarwo. Pak Robert, saya awalnya waktu membaca judulnya Patibulum, Pak, Inerrancy atau Infallibility Alkitab itu sudah antipati, Pak, saya, Pak. Antipati sama saya atau sama judulnya? Sama judulnya, Pak. Saya dalam perjalanan rohani saya itu pernah menolak, Pak, inerrancy Alkitab gitu, Pak, ya. Saya melihatnya itu menolak. Nyata-nyata ada yang salah kok, seperti tadi Pak Robert jelaskan gitu ya. Ada ayat-ayat yang berbeda. Ini kok dibilang inerrant itu gimana gitu ya. Tetapi tadi penjelasan Pak Robert itu menjadi stepping stone baru untuk saya. Untuk memahami bahwa perlu ada apa pemahaman mengenai pesan rohaninya begitu Pak ya. Saya pernah diskusi dengan teman dari New Zealand. Ayahnya itu penatua di gereja Katolik gitu Pak. Dia bilang mengenai inerrancy Alkitab itu dia menerimanya with a grain of salt gitu Pak. Jadi tidak diterima letterlek, begitu. Dilihat makna rohaninya. Apa begitu, Pak? Seharusnya kita memandang Alkitab, Pak. Terima kasih, Pak Robert. Ini doktriner ya. Ya, jadi doktrin Kristen itu beda ya sama Muslim ya, Islam ya. Jadi kalau Islam, Al-Quran itulah yang utama. Kalau Kristen, Yesus gitu ya. Jadi itu yang diutamakan. Lalu Alkitab itu mendukung ya atau memberi konfirmasi terhadap Yesus. Nah itu yang kita terima
ya di dalam tradisi. Ini doktrin ya, seperti itu. Maka tidak pernah menjadi soal bahwa itu ditulis oleh manusia dengan bahasa manusia, lalu tadi seperti sejarah itu ada masalah ini, masalah itu, dan seterusnya. Tetapi kalau toh itu semua kita pahami, kita terima informasinya, enggak harus ya. Tapi kalau ini di dunia akademik, nah tadi kan pertanyaan pertama itu, Robert ini masih nerima enggak itu Alkitab firman Tuhan kalau setelah tahu itu semua? Ya, alasan tetap bisa menerima itu sebagai firman Tuhan adalah ketika saya tadi makna rohani atau pesan dan seterusnya yang bagi orang seperti saya adalah teologinya. Teologinya itu mengkonfirmasi tentang Tuhan yang diperkenalkan oleh Yesus Kristus. Yang diperkenalkan oleh Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus memperkenalkan Allah Bapa. Nah, Allah Bapa itu ya sudah ada sejak sebelum Yesus. Konsistensi seperti itu yang membuat saya juga bisa menerima perjanjian, saya nyebutnya pertama, karena saya menghormati orang-orang Yahudi sebagai pemiliknya, karena istilah lama itu agak derogatif. Nggak semua orang memandang lama itu derogatif ya, tapi di dalam tradisi ada pemikiran kalau lama itu dulu sudah nggak laku, sekarang yang penting yang baru gitu ya. Saya nggak bisa nerima itu, karena apa yang ditulis di perjanjian pertama itu saling mengkonfirmasi dengan yang ditulis dalam perjanjian baru. Nah, memang ada masalah-masalah tertentu. Ini kan tadi kita hanya bicara tentang tadi itu informasi tentang anak Yairus sudah mati atau sekarat dan seterusnya. Ada juga loh Pak Gunawan, ini soal misalnya saja kalau Bapak baca di surat Timotius tentang perempuan. Wah, itu nggak bisa perempuan jadi pendeta. Karena dikatakan menurut saya perempuan tuh harus diam. Nggak boleh jadi pemimpin laki-laki. Gitu loh. Nah, sebelumnya ngomong, kalau perempuan itu jangan pakai perhiasan-perhiasan, baju-baju yang mahal, dan seterusnya. Jadi kalau di masa sekarang, pandangan seperti ini, wah dimarahi perempuan-perempuan, dan bisa dipersoalkan Komnas Perempuan. Dan gitu. Dianggap merendahkan perempuan. Ya. Nah, ya, kalau begitu gimana? Nah, kita lihat konteksnya lagi. Ya di masa itu begitu. Terus gimana dong kalau bunyinya masih seperti itu tentang perempuan? Kita tangkap maknanya bahwa yang dimaksudkan di situ ketertiban. Orang nggak asal-asalan karena yang dihadapi kan sebuah kondisi wasal sana nyeplak ngomong teriak begini, yang ini begini, kekacauan di tengah kehidupan umat. Nah kan kalau begitu sampai sekarang kita yang nggak bisa hidup bertumbuh berkembang secara rohani kalau di dalam kehidupan umat itu heboh terus saja gitu. Berantem terus saja, sekarang pecah terus gitu macam-macam, kan tidak bisa tenang, semua orang ngomong seenaknya gitu. Itu yang kita tangkap, nggak usah ngomong soal perempuan, karena apa, di masa itu perempuan itu dianggap suka gosip terus cerewet gitu. Dan kalau ngomong itu enggak intelek gitu-gitu. Kenapa kok begitu? Kebudayaan Romawi Yunani yang mengutamakan machoism, heroism. Jadi yang kuat itu laki-laki, maka cerita dewa-dewi itu kan masih perang. Oh, kalau patung-patungnya kan mentol-mentol tuh, six pack, enggak kayak saya. Kalau saya enggak cocok jadi patung itu gitu. Jadi menonjolkan kelaki-lakian, maskulinitas. Ya, sebagai yang utama, tahan menderita, diapakan kuat. Nah itu figur yang ideal di masa itu. Perempuan dianggap tidak bisa. Gitu. Nah kayak gini-gini ini kalau kita nggak nangkep, terus nangkepnya, oh ini loh, perempuan tuh nggak boleh jadi pemimpinnya laki-laki. Perempuan tuh disuruh diam. Nah itu Bu Vera, Bu siapa itu, pendeta-pendeta semuanya nggak boleh jadi pendeta. Itu pernah dipakai untuk melarang, menolak pendeta perempuan. Ingat loh, bahwa penerimaan terhadap pendeta perempuan itu belum lama. Ya, baru tahun, kalau GKI agak lebih dulu, kalau GKJ baru tahun 70-an, 80-an kalau nggak salah. GKI tahun 60-an ya, atau malah lebih
kemudian daripada itu. Saya masih ingat Bu siapa itu namanya, Jabar perempuan, Swatami Suteja, Bu Swatnyo. Itu murid perempuan satu-satunya di kelasnya di zaman Akademi Teologi Jogja tahun 54-an. Langka itu. Karena pada waktu itu belum bisa nerima perempuan jadi pendeta. Susah. Ayatnya itu dipakai. Loh, gimana coba? Ini kan tidak sesederhana itu ya. Tidak sesederhana tadi soal salah catat dan seterusnya. Bahkan yang kelihatannya tidak ada masalah pun bisa jadi masalah untuk kita sekarang. Yang lalu tadi Pak Bunda mengatakan arti rohani itu adalah yang relevan. Kuncinya itu bagi kita di masa ini. Kalau saya ditanya, masih relevan? Masih relevan. Ya. Sejauh kita itu bisa menangkap makna tadi itu, yang terlepas dari kemasan budaya segala macam yang tidak sama dengan kita sekarang. Gitu. Nangkep atau malah bingung, Pak Gunawan? Pak Gunawan, silakan. Nangkep, Pak Robert. Terima kasih. Nangkep. Oh, ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak Robert. Demikian, Pak Gunawan. Pak, saya melanjutkan ada pertanyaan dari Pak Ikhwan di chat. Yes. Apa ini? Pak Robert, terima kasih untuk paparan yang mendalam dan komprehensif. Saya mendapati paradigma Ancient Near East sampai dengan hermeneutik response reader. Pertanyaan pertama, bila ineransi atau infallibility tidak ada dan berupa autografi saja, apakah bisa mengganggu soal otoritasnya dalam hidup umat? Karena penulisnya tidak jelas, maka otoritasnya pun jadi terganggu. Yang kedua, bila kita menggunakan metode hermeneutik Gadamer yang menyatakan tradisi kita dan tradisi Musa berbeda, dan horizonnya berbeda, sehingga tidak ada original meaning, apakah masih ada makna asli teks Alkitab yang tunggal? Terima kasih sebelumnya. Blessing in Christ. Demikian Pak Robert, silakan Pak. Dua-duanya itu mirip. Jadi ketika kita bertemu dengan cerita dari masa lalu yang budayanya berbeda, bahasanya berbeda dari kita, kita itu masih bisa menemukan universalitas. Nah, kalau di teologi, pada teologinya. Kalau orang nggak bisa menerima Alkitab sebagai firman Tuhan, setidaknya dari sisi peradabannya. Karena sampai sekarang di Barat itu Alkitab masih diterima sebagai kitab klasik. Sebagai kitab yang berbicara tentang peradaban manusia. Perang, damai, hidup bertetangga, keadilan, keluarga, kayak apa itu punya pesan yang masih relevan. Ya, jadi in the nutshell, jadi di poin intinya itu masih ketemu. Whether you are a believer or not gitu. Apakah jadi orang Kristen percaya pada Alkitab atau tidak, masih bisa. Itu one. Tapi kalau kita di Kristen, itu teologinya. Ya, jadi teologi apa yang disampaikan oleh Alkitab itu masih sangat relevan. Tentang penciptaan, tentang bagaimana Tuhan itu memakai alam untuk berbicara di masa sekarang, krisis ekologi segala macam itu kan muncul. Nggak usah jauh-jauh lah ya, bagaimana khotbah-khotbah pendeta, bagaimana PA-PA yang kita dapatkan segala macam, itu kan selalu bicara tentang masa sekarang, sekalipun bacaannya datang dari masa lalu. Nah itu sudah bukti bahwa sebetulnya Alkitab masih punya sesuatu di masa sekarang ini, terlepas dari perbedaan budaya, bahasa, cara pandang, dan seterusnya. Nah, lagi kalau prinsip teologi Kristen, inkarnasi itu tadi, bahwa kalau Yesus itu orang Yahudi, bukan berarti kita semua suruh jadi Yahudi, kan? Ya, bukan berarti terus kita semua itu terus pakai kippah, terus koploknya Yahudi, terus cara baca Alkitabnya begini-begini seperti orang Yahudi, suruh chanting, ya enggak bisa baca biasa tapi kayak dinyanyikan, kayak orang Islam membaca Quran dan kan beberapa orang tuh kayak gitu loh. Wah, ini Yahudi harus kita bicara Yahudi segala macam. Enggak harus gitulah ya. Kalau memang
mau total kayak begitu ya dituruti semuanya, apa nih itu pakaiannya segala macam. Nah, nanti kan terus kayak beberapa orang yang pakai pakaian dari zaman dahulu di masa sekarang malah jadi karnaval kan gitu, jadi malah aneh kalau itu kita lakukan gitu ya. Saya kira kok kita enggak gitu ya, selama kita masih berpikir sehat tentang kitab suci kita, biarin memang hidup di dalam konteks Yahudi ya, memang dia kayak begitu ritualnya ya, mau makan itu harus membasuh dulu. Kalau mau masuk rumah juga membasuh kaki dulu, kayak gitu. Ya, kalau kita kan enggak melakukan kayak gitu karena bukan Yahudi. Tapi pesan-pesannya, nah, yang universal masih kita bisa tangkap sekarang. Teologinya bahwa dia datang sebagai manusia, menyapa manusia masih kita tangkap. Ya, sudahlah, seperti yang kita lakukan sekarang, tanpa harus membuat kita itu jadi orang Yahudi, tidak membuat kita menjadi orang Israel kuno dan seterusnya. Itu gunanya apa, Pak? Ya belajar tentang peradaban di masa lalu dan lebih memahami pesan itu untuk audiens di masa lalu. Tapi lagi, kalau kita itu bukan akademisi, tidak pernah belajar tentang bentuk rumah di masa lalu, ekonominya kayak apa dan seterusnya. Ya setidaknya kalau kita membaca teks itu menjadi hidup, kita mendapatkan rangsangan tertentu, inspirasi tertentu. Rasanya ada yang nyantol begitu, that's it gitu. Nggak salah, itu sah-sah saja yang kayak gitu. Itu juga sekaligus tadi kalau bicara Gadamer, wah ini ngomong hermeneutik. Ada yang klik. Jadi pertemuan dua horizon masa lalu dengan sekarang itu, kenapa? Karena ada universalitas. Kalau dua horizon ini berbeda bisa ketemu, itu pasti ada yang nyambung. Ada universalitas di antara dua horizon itu, yaitu hermeneutik gitu ya. Oke, gitu ya. Nanti pelajaran hermeneutik malah ngeluh pula semua. Terima kasih, Pak Robert. Sebelum ke Pak Krisna, Bapak Ibu, saya sudah menyisipkan, mencantumkan, mengupload materi yang dari Pak Robert ini di chat. Silakan download dari sana. Pak Krisna, silakan. Terima kasih Pak Jarbo, selamat malam. Maaf tadi saya masuknya telat, jadi saya nggak ngikutin dari awal. Jadi, cuman saya nggak tahu apakah tadi dibicarakan atau sempat disentuh. Tapi yang saya masih belum punya gambaran. Saya pernah baca tapi lupa juga. Kalau kita bicara dengan kitab Perjanjian Lama, saya pengen tanya apa kontennya ya antara Perjanjian Lama dengan apa yang tertulis di naskah Laut Mati. Apakah naskah Laut Mati itu semuanya isinya benar-benar perjanjian lama, yang katanya kalau nggak salah saya lupa juga dibilang itu di naskah Laut Mati itu yang hilang hanya kitab Ester apa gitu, kalau nggak salah nih saya gini. Apakah konten dari seluruh naskah Laut Mati yang ditemukan itu isinya persis sama dengan perjanjian lama? Nah kalau misalnya iya, saya kan nggak tahu jawabannya. Kalau iya, nah, kalau Laut Mati kan baru diketemukan baru kapan, jauh sekali kan, baru aja kita bilang relatif baru. Nah, bagaimana orang tahu penulisan Perjanjian Lama sebelum naskah Laut Mati diketemukan? Apakah sudah ada tulisan sebelumnya dari waktu ke waktu yang dipahami orang? Begitu naskah Laut Mati diketemukan, kalau memang isinya itu kontennya murni sama dengan Perjanjian Lama. Itu semacam pembenaran, oh benar gitu loh. Karena ini ada bukti tertulis di naskah Laut Mati yang semua orang bisa lihat sekarang, istilahnya begitu. Nah itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih Pak Krisna. Mari Pak Robert. Ya, jadi bagi siapa yang bingung dengan istilah naskah Laut Mati bisa lihat di Google gitu ya, dan mungkin dalam versi bahasa Inggris lebih baik Dead Sea Scroll. Itu apa saja yang ditemukan. Jadi singkat cerita, 1947 itu ada seorang gembala di daerah Laut Mati. Laut Mati tahu ya?
Jadi di Israel sana itu yang menemukan sebuah benda, sebenarnya itu hal yang biasa ya, mereka menemukan benda-benda arkeologi ya. Di masa itu juga sudah mulai banyak yang kayak Indiana Jones gitu, hunting, cari harta karun dan seterusnya, begitu-begitu itu terus diperjualbelikan dan seterusnya. Nah, singkat kata akhirnya ada yang melihat, oh ini sesuatu yang berkaitan dengan Alkitab dan itu berharga. Lalu dicari dan dikumpulkan pertama-tama oleh pemerintah Israel, lalu yang Barat masuk di situ dan seterusnya, tapi tidak pernah dipublikasikan. Baru tahun 70-an, 60 sekian, itu dipublikasikan, jadi heboh. Hebohnya kenapa? Ya karena tidak sama persis, Pak, dengan yang kita dapati di Perjanjian Pertama. Memang satu, itu teks-teksnya itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Ya, tapi tidak semuanya sama persis. Ada perbedaan dengan yang kita dapatkan di Perjanjian Pertama kita, yang oleh para ahli lalu dijadikan rujukan untuk memeriksa teks-teks itu, memeriksa teks Alkitab berdasarkan perbandingan dengan teks Laut Mati. Nah, dari penemuan yang tahun 1947 itu dilihat umurnya teks-teks ini tua, sekitar abad ketiga, kedua sebelum Masehi. Itu kurang lebih sama usianya dengan Septuaginta. Septuaginta itu Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani. Ya memang tidak persis diketahui siapa yang menulis. Legenda mengatakan ada 70 orang yang diutus oleh kaisar yang penasaran dengan ini karena dia juga menjadi convert ya, pindah agama Yudaisme, lalu ingin supaya Alkitab itu ditulis dalam bahasa yang dikenali di masa itu. Masa itu berarti sekitar abad ketiga, kedua sebelum Masehi, ya, terus ditulis dalam bahasa Yunani. Sama seperti Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Karena lagi ya bahasa Ibrani itu tidak digunakan gitu ya. Yang digunakan apalagi untuk bahasa intelektual, akademik ya terpelajar itu bahasa Yunani. Kalau bahasa sehari-harinya di daerah Israel Aram. Tapi kalau bahasa tulisan Yunani. Jadi only learn people, only describe yang tahu menulis seperti itu menulis dalam bahasa Yunani. Lagi ternyata kita baru menemukan naskah Ibrani kuno itu di Laut Mati tadi. Nah, tadi saya cerita, kalau tidak begitu, naskah Ibrani yang kita punyai apa? Yang dari abad ke-9, 10, 11, 12 Masehi. Ya, itu yang kita punyai sampai dengan penemuan naskah Laut Mati. Ketika dikomparasi, ada yang confirm, ada yang berbeda, ada yang lebih pendek, tapi umumnya lebih panjang daripada yang kita miliki di Perjanjian Pertama. Ada yang sama dengan Septuaginta, ada yang lebih sama dengan yang Alkitab Ibrani. Nah, jadi wah itu kalau diteliti ya kompleks ya, masing-masing ini nanti ada beda kesamaannya dengan yang Septuaginta, ada bedanya dengan yang Ibrani, dan sebaliknya, dan seterusnya. Kemiripannya memang lebih banyak dengan yang Septuaginta dari sisi panjangnya. Tapi bahasanya pakai bahasa Ibrani. Gitu Pak, siapa tadi? Ya, Pak terima kasih Krisna. Dari Pak Krisna tadi. Ya, selebihnya bisa dibaca di internet, Dead Sea Scroll kayak apa. Terus kalau Bapak masih punya gairah untuk belajar, nanti perbandingannya ada semua di situ. Di informasi Wikipedia aja udah cukup kok itu. Cukup buat pusing orang-orang yang membaca tentang Dead Sea Scroll. Kalau kita mau ya satu kali bisa itu, saya senang kalau ada sesi-sesi atau seminar tentang Dead Sea Scroll. Beberapa tahun yang lalu itu dilakukan ya orang ya di beberapa tempat. Nah, tapi mungkin memang perlu juga untuk terus diingatkan tentang penemuan naskah Laut Mati ini. Boleh tuh Pak Jarwo. Ya, nanti diadakan. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Robert. Pak Gunawan Wiriat Maja, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Robert untuk paparannya. Saya
tertarik, mungkin Pak Robert nanti bisa mengelaborate lebih banyak. Mengingat khususnya dalam tradisi reform seperti yang GKI juga pahami, bahwa Alkitab itu merupakan satu katakanlah authorization untuk iman kita gitu ya. Nah, di dalam hal ini tentunya sebagai satu reference, paling enggak ini yang tertulis, sumber kebenaran yang objektif yang tertulis, itu menjadi penting supaya umat itu kalau baca dia nggak usah bingung, terima, dan kita yakin ini bisa diterima. Jadi dalam hal ini mungkin Pak Robert bisa memberikan satu gambaran mengenai varian. Tadi yang dibilang tuh varian-varian atau perbedaan-perbedaan karena bukan varian daripada baik daripada satu bacaan kepada bacaan lainnya, atau tadi bicara mengenai Laut Mati, Septuaginta, memberi kesan seakan-akan karena zoom-nya itu kepada hal-hal yang berbeda, atau satu perbedaan dari kitab ke kitab, dari narasi ke narasi, karena zoom-nya itu ke situ, seakan-akan itu menjadi besar sekali gitu. Nah, untuk orang umum seperti kita perlu dapat gambaran, sebenarnya perbedaan dibandingkan konsistensi di dalam Alkitab itu berapa banyak sih, berapa persen sih ketidaksamaan seperti itu? Apakah itu satu yang kecil sekali, dan kemudian kalaupun ada perbedaan, apakah perbedaan itu menyebabkan satu perubahan di dalam konsep teologis makna? Sehingga saya ingin, karena kita bicara konteks di sini kan infallibility dan inerrancy. Jadi ini penting buat kita dalam konteks apa signifikansi inerrancy dan infallibility ini penting buat iman orang Kristen gitu. Terima kasih Pak. Ya, ini pertanyaan sangat baik. Ya, jadi tadi saya sudah menunjukkan bahwa konsumsi akademik itu memang membuat kayaknya perbedaan-perbedaan itu diplototin. Nah, karena memang itu yang ditemukan dan harus dijawab gitu ya secara akademis. Kalau kesamaan-kesamaannya memang tidak terlalu dirisaukan. Katakanlah itu sudah menjadi sesuatu yang accepted ya. Yang perlu dijelaskan justru kalau ada perbedaan-perbedaan. Kedua juga di dalam rangka hubungan dengan agama lain. Biasanya yang diskrepansi, yang namanya perbedaan di tadi macam-macam itu jadi skandalon, jadi batu sandungan, lalu jadi pertanyaan. Nah, makanya perlu dijelaskan. Nah, penjelasan yang tadi saya berikan itu umum, yaitu bahwa memang dulunya itu memang tidak satu, baik dari sisi teksnya atau penerimanya atau komunitasnya. Nah, lalu mengapa yang tidak satu itu masih bisa kita terima? Relevan, kata kuncinya begitu. Nah, relevansi itu kan sampai sekarang bisa kita terima. Itu yang pertama. Nah, yang kedua mengenai apa kesamaan lebih banyak atau lebih sedikit lebih banyak kesamaannya, bukan sebaliknya. Perbedaan-perbedaan itu lebih kecil daripada kesamaannya. Jadi sebagian besar, saya tidak tahu persisnya persentase, tapi bisa jadi sekitar 80-90% sama, gitu. Ya, jadi, tapi kan tidak ada masalah kalau itu sama, gitu. Yang jadi pertanyaan kalau ternyata berbeda, itu terus bagaimana kita menjawab yang seperti itu. Nah, ini dalam rangka persiapan kita untuk menghadapi yang tadi itu, pertanyaan-pertanyaan itulah, maka saya memaparkan apa yang menjadi latar belakang dari teks-teks yang seperti itu. Nah, kalau detail ya sangat ini ya, jadi misalnya tadi Septuaginta dengan Ibrani untuk kitab Daniel gitu ya. Kalau Septuaginta itu ada cerita dulu di depan tentang Susana dan Bel. Nah, kalau di yang Ibrani tidak ada, misalnya begitu. Ya, jadi tergantung dari masing-masing kitab ya, kita bisa melihat itu. Semua informasi itu biasanya di buku-buku tafsir, Pak. Di buku-buku tafsir itu biasanya memberi informasi.
mengenai persoalan teks. Umumnya tafsir itu dimulai dengan teksnya dulu. Ini yang kita pakai, ini teks yang mana, lalu teks yang lain itu seperti apa. Nah, nanti dalam perjalanan penafsiran ayat per ayat juga biasanya diperhatikan tentang adanya perbedaan-perbedaan dan seterusnya. Jadi gitu Pak, yang jadi masalah justru yang ada perbedaannya. Kalau tidak, ya tidak. Jadi perbedaan masalah. tadi gimana Pak? Apakah itu mengubah message? Apakah message konsisten? Apakah teologisnya konsisten dan koheren dari seluruh Alkitab? Sehingga ketika kita membaca itu, perbedaan itu tidak mengganggu. Ya, secara umum tidak ada. Jadi secara umum aman. Bahwa perbedaan itu tidak akan sampai membuat perubahan teologis. Hanya tertentu saja. Kalau saya lebih melihatnya kegunaannya untuk mendukung pemahaman teologi yang selama ini kita pakai. Pemahaman yang selama ini kita pakai belum tentu itu yang beredar. Kadang-kadang teologi yang populer itu belum tentu yang berdasarkan Alkitab. Nah, dalam rangka itu lalu perlu ada pelurusan, katakanlah gitu, informasi yang perlu merawat. Tapi pada umumnya enggak. Makanya saya tadi mengatakan, kenapa tidak orang membaca dan mendapat inspirasi langsung tanpa harus tahu latar belakang dan seterusnya, aman. Menurut saya enggak ada masalah dengan itu semua, gitu ya. Baik, jadi ya, penting buat kita ketahui bahwa Alkitab itu reliable seperti yang ditransmisikan pada zaman sekarang. Tentu, relevan. Yang penting relevan untuk kita semua. Ya, hanya untuk informasi saja, kebetulan saya dengar dari sumber lain, ini untuk lower criticism, textual criticism, mereka untuk perjanjian baru, mereka mendapatkan kira-kira 300.000 varian dari 25.000 manuskrip, tetapi varian ini 3% dari keseluruhan. Jadi konsistensi itu adalah 97%. Jadi jauh lebih banyak. Dan 3% ini tidak mengubah message teologis. Kebanyakan perbedaan-perbedaan ini sifatnya kayak titik, koma, kayak seperti gitulah. Yang non-esensial istilahnya. Ya, itu aja. Ya, terima kasih Pak Gunawan. Pak Robert, kalau boleh menambahkan yang Pak Gunawan tadi. Juga menyitir yang Pak Robert bahwa perbedaan-perbedaan itu tidak esensial merubah message, gitu ya. Tadi kan Pak Gunawan mengatakan perubahannya titik koma. Ada loh yang enggak. Memang membaca Alkitab kan tidak sekedar tapi kurang dari 1%, Pak Jarwo. Tidak bisa dipahami dari tekstual gitu. Misalnya di Markus dan Matius, Pak, tentang perempuan yang membeli rempah-rempah. Di Matius kalau nggak salah dikatakan sebelum hari Sabat mereka pergi. Tetapi di Lukas itu sebelum hari Sabat, di Matius setelah hari Sabat. Bingung orang, Mbak. Karena orang berpandangan bahwa Sabat itu cuma Sabtu aja kan, Mbak. Padahal pemahamannya bisa berbeda. Paskah itu Sabat Agadol yang jatuhnya tidak hari Sabtu. Jadi kesaksian kedua itu benar, tapi satu meninjaunya dari Sabat Sabtu, satu dari Sabat Agadol. Kan seperti itu ya, Pak. Jadi perbedaan itu bagi yang memang mencoba untuk menggali lebih dalam, ngerti historisnya gitu, nggak aneh gitu. Kalau perbedaan-perbedaan yang disebutkan Pak Gunawan tentang angka-angka tadi itu banyak di Perjanjian Lama kan. Artinya menyerbu dengan pasukan berjalan berapa, dengan pasukan kuda berapa. Pendeta saya, Pak, pendeta Abednego, pendeta yang sudah nggak masanya lagi, pernah ngomong ke saya begini, Pak. Kita itu bisa menyaksikan drama sampai Engtai itu dari tahun 1910, 1950, 1980, bahkan 2000. Kalau di 1980 itu gambar bunga yang di rumah Engtai itu miring, itu merubah makna nggak kalau plotnya seperti itu? Itu yang kita pahami, sehingga hal-hal seperti itu kalau digali sebenarnya ada jawabannya gitu. Tapi meskipun enggak juga, seperti yang Pak Robert katakan tadi, tidak secara esensi merubah makna. Begitu nggak, Pak? Satu, bahwa yang dimaksudkan teologi itu ada banyak. Ya, nah, kalau kita bicara tentang kitab, ya
itu Injil tadi itu misalnya saja, itu kita perlu siap, tajam untuk melihat teologi-teologi dari masing-masing ini. Itu sebuah kekayaan. Ya, jadi kekayaan itu tidak saling menggembosi satu sama lain, tapi saling memperkuat satu sama lain. Jadi kalau dibilang esensi itu bukan berarti semuanya terus dijadikan satu. Macam cerita tadi Natalan itu, ya ada majusnya, ya ada gembalanya dijadikan satu. Iya, saya enggak mengatakan itu salah, tapi kayak bikin cerita ketiga sampai ketiga. Jadi berarti Injil versi kita gitu kan gitu. Nah, ini kalau kita siap ya, kita melihat oh ini ada maksud, mengapa kok majus ini ada maksud gitu. Nah, tapi di sisi yang lain kalau tadi bilang esensi, sama-sama bicara tentang Yesus di dunia ini yang kemudian nanti menjadi Allah, yang diakui sebagai Allah. Nah, itu bagaimana? Nah, terus tadi kalau kita membaca secara keseluruhan, nah kita bisa mendapati konsistensi dari kehadiran Allah gitu. Nah, tentu saja ini yang terakhir ini yang saya katakan itu sudah perspektif di dalam melihat Alkitab begitu. Jadi pertama, coba kita kalau sempat ya, kalau memang di dunia akademik ya makanan sehari-harinya ya kayak gitu ya, ngeliati mana gitu ya. Kalau sempat kekayaan begitu itu tidak kita telan, justru kita pelajari dengan bagus. Kenapa? Bagi saya mempelajari perbedaan-perbedaan itu sama dengan juga mempelajari bagaimana pandangan kita di hari ini itu juga tidak sama satu sama lain mengenai Tuhan. Bencana pandemi, satu ngomong ini Tuhan mencobai, satu bilang Tuhan punya rencana, satu mengatakan ini adalah teguran, ini hukuman dan seterusnya. Ada kepelbagian ya, yang itu tidak untuk pertama kalinya terjadi di dalam Alkitab. Yang seperti itu juga sudah kita dapati. Ini kalau saya ngajari mahasiswa saya, kalau ngajari Bapak kan harus mulai dari A sampai Z. Nah, tapi tadi yang saya setuju dengan esensi itu adalah soal bagaimana Tuhan di dalam kepelbagiannya itu dihayati dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita nggak mungkin hidup dengan satu teologi saja. Kita nggak mungkin merespon Tuhan dengan satu bahasa, dengan satu respon saja. Tiap hari kita itu bergumul dengan berbagai macam pandangan kita tentang Tuhan juga selalu hidup. Nah, itu ya. Itu yang penting. Nggak ada satu teologi untuk semua, nggak ada satu resep untuk semua. Gitu. Terima kasih ya. Pak Gunawan S. Sebentar ya, saya kembali ke Pak Gunawan W. Tadi saya sempat potong. Pak Gunawan, masih kah? Silakan Pak Gunawan. Ya, hanya untuk meluruskan saja. Tadi yang disebut 97% dan bervarian itu bukan dalam pengertian yang Pak Jarwo tadi contohkan, Pak Jarwo. Ini lain ya, ini soal textual criticism gitu. Jadi lain perkaranya. Tapi Pak Robert, saya mau tanyakan ini, kita dalam tradisi reform ini kan memegang 3 sola, satunya sola scriptura. Nah, saya mau tanya itu pendapat Pak Robert tentang acceptance terhadap sola scriptura. Pak Robert bagaimana pendapatnya, dan juga bagaimana signifikansi sola scriptura ini di dalam menuntun kita kepada iman yang benar. Makasih. Ya. Silakan Pak. Tidak bisa diucapkan dalam satu kata selesai ya, tapi in general tentu saya masih menghidupi tradisi reform. Jangan lupa bahwa studi kritis Alkitab itu juga karena penghormatan kepada Alkitab, bahwa kemudian ada yang kebablasan sampai dengan mengatakan ya ini kitab manusia dan tidak perlu diterima, itu soal lain, dan itu bukan saya. Jadi saya tadi di awal sudah mengatakan saya masih pendeta, jadi saya masih meyakini akan otoritas ya suara Alkitab untuk guidance kita di masa sekarang tanpa meninggalkan sikap kritis yang tadi sudah saya ceritakan dari A sampai Z begitu. Jadi kenapa
kepercayaan kita pada Alkitab itu harus dipertentangkan dengan tadi pembacaan historis, pemeriksaan latar belakang. Menurut saya tidak harus begitu. Justru keduanya itu bisa saling menguatkan. Kedua, ya tadi kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang mempertanyakan seperti itu, menurut saya loh ya, kita lebih bisa tahan, lebih bisa menjelaskan daripada ngomong pokoknya gitu, ya, daripada menolak, ya gitu. Jadi dalam rangka itu juga sebetulnya. Jadi kita ini ibaratnya ya kalau lebih dewasa ya Pak. Ya. Itu sangat penting ya. Jadi kita beriman itu kan tidak membeli kucing dalam karung. Kita tahu apa yang kita imani dan setiap hari kalau kita belajar ya hal-hal baru muncul di situ. Nah, tinggal apakah kita memanfaatkannya untuk menguatkan iman kita atau tidak. Bagi saya ya jelas itu menguatkan iman. Menguatkan itu nggak harus konfirmasi loh ya. Menguatkan kan bisa juga mengkritik. Meluruskan. Ya, meluruskan juga bisa. Kayak 1 Timotius itu yang mengatakan mengajar juga mengkritik ya, memberikan teguran, memberikan teguran gitu. Jadi itu hal yang wajar di dalam proses belajar gitu. Itu ya, Pak ya. Terima kasih Pak Robert, terima kasih Pak Gunawan. Sekarang Pak Gunawan Suryo Murcito, silakan Pak Gunawan. Ya, terima kasih Pak Darmo. Ini seingat saya Pak Robert, waktu saya katekisasi itu nggak dapat pelajaran seperti yang Pak Robert sampaikan tuh Pak. Kalau sudah dapat kan saya nggak disuruh bicara malam ini kan. Gitu. Jadi menurut saya kalau di katekisasi dapat itu bagus tuh Pak Robert. Saya itu belum lama disuruh bicara tentang Bahterano secara historis di kelompok katekisasinya GKI Kelapa Cengkir. Memang baru kali itu Pak saya ngomong dengan anak-anak muda katekesan tentang yang mirip-mirip dengan ini. Dan mereka tuh sadar betul informasi mereka luar biasa tentang historisitas segala macam. Ya, tentang apa itu namanya banjir bandang Babel, cerita Enuma Eli segala macam tahu. Eukalion. Ya. Gilgamesh. Ya, itu berarti memang sekarang kan orang sudah bahasa Inggrisnya bagus, informasi melimpah. Lah di zaman Pak Gunawan dulu atau zaman saya nggak ada itu semua. Kita masih sangat sederhana gitu ya, memahami ya sudahlah pokoknya enggak neko-neko, enggak macam-macam, terima gitu saja. Itu sekarang nggak bisa gitu. Itu sebabnya yang kayak begini dengan happy itu saya share. Kenapa? Karena kalau enggak kita ya nanti cucu kita ya orang lain akan tanya gitu. Sudah enggak bisa dihindari. Apalagi kalau sudah belajarnya di Eropa segala macam gitu. Nah, di sana kan sangat alergi sama agama gitu ya. Jadi dianggap kalau percaya sama Alkitab itu jadul banget gitu. Kenapa ya gitu enggak masuk akal kan ini begini. Nah, bisa menjelaskan. Nah, gini. Jadi cerita ini itu maknanya begini. Ini bentuknya, bentuk sastranya gini dan seterusnya. Tidak harus semuanya itu dianggap sebagai informasi historis. Historisitasnya itu dijelaskan kayak malam ini. Ya kalau sekali sudah bisa jelaskan, ya, wah itu hebat. Tapi kan tadi sudah saya tinggali itu macam-macamnya yang kalau memang nanti dipelajari lagi. Artinya zaman sekarang memang sudah menjadi apa itu namanya pertanyaan, mau diomongkan atau tidak sudah menjadi pertanyaan soal-soal yang tadi saya jelaskan. Kalau itu tidak keluar mungkin dipendem. Tapi makanya sekarang saya balikkan, kalau gitu di Pondok Indah yang sekarang loh Pak Gunawan S gitu ya, katekisasinya kayak apa? Nah, itu saya nggak tahu, Pak. Sudah tidak gitu. Seperti yang diterima Pak Gunawan, Pak. Puji Tuhan sudah ada kanonisasi, Pak. Puji Tuhan sudah ada kanonisasi
pembahasan tentang kanonisasi, tentang ininya sudah ada. Ya, lalu pertanyaan-pertanyaan historis kayak tadi itu Gilgamesh segala macam itu mestinya muncul di zaman sekarang ini gitu. Ya. Munculnya di rumah katekisan itu, Pak. Pas sudah pulang mereka nanya. Oh, lah ya itu dipendem namanya. Jangan-jangan mereka tertindas, teraniaya pas katekes. Nggak mungkin mereka terinspirasi, tapi mungkin belum tahu itunya, Pak. Terus kemudian muncul di rumah. Itu kan sama dengan cerita Babilonia ya, gitu. Oh iya. Tentang memahami kejadian itu udah dibuka dengan baik, Pak. Bahwa itu adalah refleksi iman sebetulnya begitu kan? Itu yang sebetulnya saya ingin ngomong ke Bro Michael itu. Ini dua hal, Pak. Pertama, kita memang bicara tentang refleksi iman. Itu kan apologianya. Kedua, tadi ada teks macam-macam, ada cerita Gilgamesh kok mirip dengan itu ya perlu dibahas juga, itu data. Itu sesuatu yang ada di mana-mana bisa ditemukan di internet. Kan nggak bisa kita diamkan itu gitu. Terus ngomong, pokoknya kitab ini pokoknya lah, mereka ya bertanya gitu. Lu kok sama dengan ini gimana gini? Apa bedanya dengan yang Alkitab segala macam gitu. Nah, itu membuat nanti Saudara Seva ini merasa, wah, saya ada gunanya kuliah ya dulu ya. Kalau enggak, dia merasa enggak ada gunanya kuliah kayak begitu-begitu karena pertanyaannya sama terus dari dulu sampai sekarang. Oke, terima kasih Pak Robert. Pak Robert, ini pertanyaan terakhir dari Bang Marhum. Sederhana, tapi saya tetap harus bacakan. Ya. Dulu saya belajar bahwa Injil Markus sebenarnya lebih dulu daripada Matius. Namun karena memuat istilah Tuhan Yesus sehingga ditempatkan di depan. Pertanyaannya, sebenarnya apakah posisi Injil-Injil tersebut sejak semula berbeda dengan yang setelah disusun ulang? Silakan Pak Robert. Posisi kalau letakkan bersama-sama dengan yang lain, enggak. Itu kanon ya, jadi pas sudah jadi kanon. Tapi kalau penelitian historis tadi itu memang betul dari sisi bahasanya, perbandingannya kita bisa menemukan Markus lebih tua. Ini juga sekarang dipertanyakan lagi hipotesa bahwa Markus lebih tua. Ya itulah gitu. Mainannya para ahli itu kan terus kayak begitu ya. Tapi ini lagi loh ya sisi historisitasnya gitu. Bahwa Markus tidak ada silsilah Yesus, nah ya memang dia nggak punya cerita tentang kelahiran Yesus segala macam. Tiba-tiba Yesusnya sudah besar ya di Markus, yang mirip dengan Yohanes ya. Tapi bedanya lagi kalau Yohanes kan dikatakan Yesus itu sudah ada sejak penciptaan, itu sebagai logos kayak begitu. Nah di sini kita lihat perbagian teologi yang saling memperkaya satu dengan yang lain, gitu. Ya Pak ya. Semoga menjawab. Terima kasih Pak Robert. Pemaparannya sungguh gamblang dan menginspirasi, dan yang lebih penting mengencourage untuk belajar lebih dalam lagi supaya lebih bisa memahami itu bersama-sama. Sekali lagi terima kasih Pak Robert. Bapak Ibu sekalian, minggu depan bahasan kita akan berlanjut dengan topik Deuterokanonika dan kitab-kitab apokrif yang akan dibawakan oleh Pendeta Emeritus Samuel Santoso. Sediakan waktu, sediakan diri untuk kita memperdalam di sana. Sebelum kita tutup, mari kita foto seperti biasanya. Mohon berkenan menyalakan videonya. Kita ada 3 halaman.